Kita bersyukur Tuhan sangat baik memelihara kita. Terima kasih kepada Ibu Bapak, para petugas yang menjaga, memberikan kesempatan untuk anak-anak saya, saudara-saudara boleh belajar bersama-sama pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Baik. Tema kita hari ini waspada, hati-hati ya dengan asumsi, dengan keadaan-keadaan yang belum pasti terjadi ya. Dengan kondisi curiga, khususnya dengan keluarga kita yang ada di rumah. Apalagi kalau ada di antara semua warga binaan, anak-anak saya yang sudah lama tidak dengar kabar dari yang kalian kasih. Apalagi yang jauh, kalian di provinsi A, keluargamu di provinsi yang jauh sekali. Nggak ada komunikasi. Nah, dalam situasi seperti itu, seringkali si setan itu memberi asumsi, memberi rasa curiga, was-was, jangan-jangan, dan semuanya. Hati-hati. Mari kita baca dulu ayat yang pertama, Yohanes 8, ayat yang ke-44. Yohanes 8, ayat yang ke-44. Kita membaca ayat ini, supaya kita berhati-hati dalam hidup, dan tidak ada keuntungan yang kita beri kepada si setan. Siapa dia? Ini salah satu sebutan yang Tuhan Yesus nyatakan. Iblislah. Ini Yesus marah kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Keren sekali. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Maaf ya, saya beri penekanan yang keras. Karena buat kami istilah dari orang Jawa ada suatu intonasi yang sangat tegas untuk meyakinkan siapa yang kita ikuti dalam hidup ini. Nah, saya minta maaf kepada yang bukan Jawa. Ya, mungkin masing-masing suku punya penekanan intonasi yang berbeda. Tapi buat kami orang Jawa, apalagi Jawa Timur, kalau sedang mengungkapkan sebuah kejengkelan, ya karena satu penyebab, dan penyebab ini seringkali muncul di hidup kita, maka kami orang Jawa bilang, bapakmu itu loh, bapakmu itu loh. Nah, kata bapakmu di sini belum tentu ayah kita, tapi menunjuk kepada satu keadaan yang dihasilkan oleh satu pribadi yang selalu muncul di saat-saat yang tidak baik. Nah, bagi kami orang Jawa bilang, bapakmu itu loh, bapakmu itu loh. Maaf ini ya. Nah, ini istilah. Maka itu saya akan membaca dengan intonasi sebagai orang Jawa Timur. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Aduh, gak enak ya. Padahal bapakmu itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Sejak semula loh. Lalu bapakmu itu tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia ya, sebab di dalam dia ada apa? Bapakmu itu sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Enggak ada. Kalau tidak ada kebenaran, berarti di dalam si setan itu ada kepalsuan, penipuan, kelicikan, kebohongan. Tolong yang belum pernah tahu siapa si setan itu, ini loh. Ternyata dia ini roh yang kurang ajarnya luar biasa. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Pembunuh. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Berarti hidup dalam kepalsuan, kebohongan, ya, penipuan. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Berarti adanya kepalsuan. Maka itu kita harus melihat fakta ini. Apabila ia berkata dusta, perhatikan ya, ini si setan itu. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas
kehendaknya sendiri, atas kemauannya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapaknya, sumbernya segala dusta. Nah, salah satu bentuk bapaknya segala pendusta ini adalah asumsi, curiga, jangan-jangan dunia rusak gara-gara satu sikap ini. Ayat ya, ayo kita baca terjemahan yang lain ayatnya. Kamu berasal dari bapakmu. Maaf, bagi yang baru gabung, maafkan saya kalau saya pakai penekanan orang Jawa Timur ini. Bapakmu itu loh, itu menunjukkan siapa yang mempengaruhi hidup kita. Aduh, kamu berasal dari bapakmu. Siapa itu? Yaitu setan. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Maaf ya, kalau ada yang tersinggung, maafkan saya. Karena itu lebih mempermudah untuk mengerti hati Yesus ini. Siapa Bapak kita? Artinya siapa yang menyetir hidup kita? Siapa yang mengendalikan hidup kita? Siapa yang mempengaruhi pola pikir kita? Siapa yang suka merasuki kita? Bapakmu itu. Ini yang Yesus katakan. Setan. Bapakmu itu yaitu setan. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu itu. Dia, bapakmu itu, maaf, adalah pembunuh dari sejak semula. Wih, menakutkan. Dan bapakmu itu tidak berpegang pada kebenaran. Karena bapakmu itu tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Jika dia, bapakmu itu, maaf, mengatakan kebohongan, dia mengatakannya dari karakternya sendiri. Wow, ngeri. Karena dia adalah pembohong dan bapak dari kebohongan. Lagi sekali saya katakan maaf. Bicara bapakmu belum tentu ayah kita. Tapi bicara tentang satu pribadi, suatu roh, suatu kekuatan yang memanipulasi hidup manusia. Sehingga nuruti. Ingat Senin kemarin kita belajar betapa sedih hati Tuhan, hati para petugas LP, hati orang tua, hati gembala hamba Tuhan. Ada di antara kita warga binaan, baru bebas. Dan ada beberapa orang yang ngikuti bapaknya ini. Baru keluar 4 hari ketangkap lagi. Baru bebas 1 minggu ketangkap lagi. Betapa bodohnya hidup ini. Heran. Kita nggak usah salahkan siapa-siapa. Karena kita yang mau dibodohi, mau dibohongi oleh bapak pembohong ini tadi. Ngeri ya. BIS. Coba kita lihat. BIS. Ayo kita berubah dalam hidup ini. Supaya kita jadi orang-orang benar. Yang tidak mau dibodohi lagi oleh si kunyuk, oleh si penipu, oleh bapaknya pembohong ini ya. Iblislah bapakmu. Wih, lebih tegas lagi nih. Iblislah bapakmu. Dan kalian mau menuruti kemauan bapakmu itu loh. Maaf ya, saya pakai intonasi orang Jawa Timur ini. Supaya kita sadar. Saya ulangi ya. Iblislah bapakmu itu. Dan kalian mau menuruti kemauan bapakmu itu. Sedari permulaan. Iblis itu bapakmu yang kau ikuti itu adalah pembunuh. Bapakmu itu tidak pernah memihak kebenaran. Sebab di dalam diri bapakmu itu tidak ada kebenaran. Kalau ia berdusta, kalau bapakmu itu berdusta, itu wajar. Karena sudah begitu sifat bapakmu itu. Ia pendusta. Bapakmu itu pendusta. Dan asal
dari segala dusta, atau sumber daripada segala dusta. Saudara, berapa banyak hidup persahabatan hancur. Berapa banyak partner kerja, teman bisnis hancur. Berapa banyak suami istri hancur, anak-anak hancur. Karena kita mengikuti sifat dan hidup bapak kita yang kurang ajar ini, yaitu si pembohong, si penipu itu. Ayo hari ini berubah. TSI, woi, lebih sadis lagi nih. Bapak kalian adalah iblis. Aduh, ampuni kami itu. Itulah sebabnya kalian senang melakukan kemauannya. Dari permulaan, iblis adalah pembunuh. Dan dia selalu melawan ajaran benar. Karena dia membenci semua hal yang benar. Hati-hati, Tuhan tolong kami. Iblis itu yang jadi bapakmu itu suka menipu. Karena memang itulah sifat aslinya. Bapakmu itu adalah penipu. Dan bapak dari semua penipu. Wih, ngeri sekali. Saudara, kalau semua manusia, ini nggak cuma bicara yang Kristen. Semua manusia tahu siapa si setan itu, siapa si kunyuk itu. Wow, nggak ada orang bodoh di dunia ini yang mau dibodohin lagi oleh si pembohong, si penipu, si pendusta ini. Ayo semua kita hari ini menyadari. Setelah kita diberitahu oleh Tuhan Yesus, siapa dia? FYH-nya, coba FYH-nya. Seperti apa lagi nih penulisan ini? Ya, Yohanes 8 ayat 44. Sebab kalian, oh ampuni kami Tuhan, ampuni. Sebab kalian adalah anak-anak si iblis. Kalian gemar melakukan perbuatan jahat yang dilakukan oleh iblis. Ampuni kami Tuhan. Dari mulanya ia itu pembunuh dan pembenci kebenaran dari mulanya. Perhatikan, ngeri sekali si setan ini. Bapaknya si penipu. Maka itu kita harus berhikmat, harus hati-hati. Terus, dari mulanya ia pembunuh dan pembenci kebenaran. Tidak satu titik kebenaran pun terdapat padanya. Jika ia berdusta, hal itu wajar baginya. Karena ia adalah bapak para pendusta. Wih, coba kali Papa ingin tahu bahasa Jawanya ini. Ya, bahasa Jawanya. Coba, ampuni ya, maafkan saya enggak bahasa Jawa. Coba saudara yang punya mengerti bahasa-bahasa suku, keluarkan. Supaya kita tahu. Ampun dah, bahasa Jawa yang 94 kalau boleh. Supaya enggak terlalu lama. Bentar ya. Mana itu dia. Ini Jawa tahun berapa? Oke lah. Bapakmu iku iblis. Lan kowe padha seneng ngelakoni kasenengane bapakmu iku. Dheweke dadi tukang mateni wong wiwit-wiwitan mula. Serta ora gandemi ing kayekten. Enggak suka kejujuran. Awet kayekten iku ora dumunung ing dheweke. Samasa dheweke ngucapke goro, pangucape iku saka wateke dhewe. Amarga dheweke iku tukang goroh lan bapakne sakabehing goro habis dah. Maaf ya, ini nyimpang dikit. Yang ngikuti yang bukan warga binaan kalau jarang dengar berita. Ini salah satu kegoblokan Roy Suryo itu ya, ketika menemukan koran ya yang pakai istilah Jawa, ada tulisan itu bulan Pasah.
tulisannya PASA, pasa. Nah karena dia Jawa yang nggak ngerti Jawa, itu kalau orang Jawa bilang itu bulan poso, sama dengan terbitan yang berapa tahun kemudian pakai kata bulan puasa. Nah dia nggak ngerti, maka itu jadi kacau. Terus saya ngikuti berita itu, saya sebagai orang Jawa, oh pasa dibaca poso harusnya, karena orang Jawa kalau nulis A itu bacanya O, ya. Contoh sarto, orang ngandemi ing kayekten, ngademi ing kayekten, itu pakai A dibaca O harusnya, ya. Nah maaf ini nyimpang. Saudara sekarang lihat, seharusnya kalau semua kita hidup dalam kebenaran dan tidak mau diganggu oleh si penipu, maka kita tidak akan pernah kena bohong lagi. Ayo semua kita yang pernah terjerumus, pernah terjerat dari lubang kebohongan si setan, dari sumur-sumur jerat kebohongan, penipuan setan, hari ini kita jangan mau dibodohi lagi. Ayo kita serius mengerti kebenaran itu. Wah jangan, kalau Jawa Suriname agak susah ya. Oke, nah sekarang kita tahu tuh. Nah, salah satu cara penipuan si penipu ini dalam hidup kita, diberi prasangka. Ya, prasangka itu berasal dari bahasa Jawa juga, prasongko. Ya, muncul istilah asing asumsi, assumption. Lalu ada kata lain curiga. Lalu ada istilah jangan-jangan. Iya kalau iya, mungkin atau tidak. Nah itu semua yang merasuk, yang merusak. Jangan sampai suami istri dirusak oleh prasangka ini. Ya, ini Kefas atau Yesaya atau Yusuf. Ya, oke ya, senang sekali ikut belajar. Hati-hati suami istri. Jangan mau dirusak hubungan kita hanya dengan mungkin, jangan-jangan, kira-kira, prasangka buruk. Hati-hati. Ayo kita jujur, saya minta tolong yang di Zoom, Instagram, Facebook menjawab pertanyaan saya. Yang disebut prasangka, curiga, asumsi, kira-kira, jangan-jangan. Tolong jawab. Itu fakta pembuktiannya. Itu besar atau kecil kalau dicari buktinya. Tolong jawab. Prasangka, asumsi, jangan-jangan. Ya, saya jawab di Zoom. Kecil sekali. Ya, tolong yang di Instagram, Facebook belum jawab. Kecil, saudara. Aduh, hampir. Coba renungkan. Maka itu yang goblok-goblok hari ini jangan goblok terus. Kalau kita makin tua usia kita, kecil betul. Sudah mulai nulis ini di Instagram saya. Kalau kita makin tua usia kita, harusnya kita sudah kebal, menang, dan gak bisa ditipu lagi oleh konsep jangan-jangan. Woi cucu saya Rondi, kamu nulis juga. Iya. Kecil, bahkan tidak terjadi karena cuma asumsi. Yang di Facebook saya nulis di Surabaya kecil, betul. Maka itu ayo kita jangan bodoh lagi. Saya sering ngajar begini ya, ini cuma intermezzo saja. Maaf, biasanya antara suami dan istri, biasanya loh ya. Saya minta jujur, jangan tersinggung. Woi, dari Philadelphia sudah gabung juga ya. Oke, denger ya. Biasanya antara suami dengan istri, yang paling sering curiga itu siapa? Jangan tersinggung. Ayo, woi, ada yang jawab dari Sydney, nggak jujur itu. Yang dari Sydney bilang suami, nggak jujur. Ayo jujur antara suami istri. Nah, ini yang betul.
dari Medan, ya istri, ya kecil ya dari Nabire, kecil asumsi itu, jangan-jangan kira-kira ya prasangka itu belum tentu terjadi, seringkali tidak terjadi. Oke. Nah, saya bilang kepada istri-istri, sudahlah daripada kamu capek ngikuti suamimu. Tapi memang juga ada loh suami-suami yang gak bisa dipercaya. Maaf ya, kalau ada suami-suami gak bisa dipercaya istrinya karena sering bohong, sering nipu. Bertobatlah ya, bertobatlah suami. Nah, tapi ini suami yang gak pernah buat salah. Ini saya beri contoh. Tapi istri curiga terus. Jangan-jangan. Apalagi kalau masa lalu nggak diampuni, diingat terus. Dulu sebelum menikah, suami saya itu suka begini, suka begitu, suka bergaul yang salah, suka ini. Dulu. Nah padahal ini menikah sudah 30 tahun, tapi masih diberi stempel terus yang sama. Nah para istri yang suka mencurigai suami, masa baru keluar 5 menit sudah ditelepon, sampai mana kamu? 5 menit kemudian lagi ditanya lagi, dengan siapa kamu? 15 menit kemudian, Sherlock, supaya aku tahu kamu di mana. Setengah jam baru keluar, ditelepon lagi, ayo WA call atau video call. Nah tolong ya para istri, daripada buang-buang waktu, capek, suami juga capek, kalau dicurigai terus begitu, maka saya sarankan kepada para istri yang gak bisa percaya suami, atau suami yang gak bisa dipercaya istri, tolong selesai ibadah ini, ibu-ibu para istri ke toko elektronik, beli CCTV, lalu pasang di kepala suamimu. Udah nggak usah Sherlock, telepon, WA, video call. Setuju? Wih, ada yang bilang dari Sydney, mati muda ini. Betul. Kalau istri terus curiga suami, maka itu salah satu cara. Salah satu. Untuk tidak ada kecurigaan. Setuju Pak? Woi, dari Pangkal Pinang ada yang setuju itu. Beri CCTV taruh kepala suami. Saya mengajarkan yang diajarkan Tuhan Yesus. Ini loh. Tuhan Yesus pernah berkata begini. Sebab di mana ada duitmu, di situ ada hatimu. Nah, supaya hati tetap satu, maka suami istri jujurlah dalam soal keuangan. Jadi istri harus tahu berapa saldonya suami. Suami harus tahu berapa saldonya istri. Nah, kalau suami istri ini hartanya satu, tidak pisah, maka hatinya satu. Sebab Tuhan Yesus berkata, di mana ada uangmu, di situ ada hatimu. Jadi kalau suami istri pisah harta, saling menyembunyikan, ya, oh ada yang stroke katanya anak ini ya. Ketika suami istri setuju Pak kalau soal uang, betul, harus jujur. Nah sekarang kalau suami istri masing-masing sudah tahu jumlahnya berapa di saldonya, pasti gak ada curiga. Ini loh yang kita harus kalahkan, pekerjaan setan yang merusak banyak hidup. Hanya karena curiga, prasangka, jangan-jangan, kira-kira. Aduh, rusak sudah. Tunggu sampai ada kepastian. Jangan curiga lagi. Maka itu terbuka ya suami istri, hiduplah jujur. Hiduplah jujur. Maka tidak ada setan yang bekerja dalam hidup kita. Baik suami istri, baik persahabatan, baik komunitas, saudara-saudara, warga binaan, apalagi yang satu sel.
Ya, harus terbuka untuk apa saja, harus, supaya setan nggak bekerja. Kita lihat ayat yang hebat ini. Ini ada di Kejadian 2. Ketika jumlah manusia baru 2 orang. Kejadian 2 ayat 25. Bayangkan ketika jumlah manusia baru 2 orang. Bapa di surga sudah membuat antisipasi. Perhatikan. Bapa di surga sudah membuat antisipasi ketika setan belum nyata. Ini luar biasa. Saya ulangi. Kejadian 2 ayat 25. Inilah salah satu antisipasi, salah satu perlindungan. Ya, kalau saudara ingat sedang perang Iran dengan Israel ini ada kata Iron Dome. Ya, jadi Israel itu mengembangkan sebuah teknologi persenjataan. Ya, di seluruh wilayah udara Israel itu ada radar. Saya nggak tahu bentuknya seperti apa, entah itu radar atau gelombang magnet, gelombang elektrik, saya nggak tahu. Itu yang melindungi seluruh wilayah Israel. Sehingga kalau ada serangan dari luar, Iron Dome ini ya, Iron Dome itu bahasa Indonesianya, dome itu kubah besi, ya, yang melindungi. Nah, Tuhan Yahweh kita jauh sebelum ada manusia banyak, baru 2 manusia, Bapa sudah memberikan perlindungan kepada setiap kita, khususnya suami istri. Apa perlindungannya? Unik. Mereka keduanya telanjang. Manusia dan istrinya itu telanjang. Tapi mereka tidak merasa malu. Maaf ya. Pertama kali saya belajar ayat ini, saya pikir ini tentang seks. Ternyata tidak. Woi, hebat sekali Papa ya. Ini bicara perlindungan suami istri. Catat, ketika dunia baru berisi 2 orang. Sekarang sudah 8 miliar lebih. Woi, lebih banyak. Tolong di mute yang mana itu, yang kebuka, tolong ya, ya. Bayangkan jumlah manusia baru 2 orang. Papa sudah memberi perlindungan, ya, yang luar biasa, sehingga setan gak boleh masuk. Makasih Sam, kamu ngomong Papa setuju nih ya. Nah, perlindungannya justru berupa keterbukaan. Supaya tidak ada curiga. Nah, tadinya saya pikir tentang seks. Tapi setelah belajar, oh, ini bukan tentang seks ternyata. Tapi tentang perlindungan Tuhan dalam hidup pernikahan. Supaya tidak ada suami istri dibodohi lagi oleh si penipu. Ingat loh, bapaknya pembohong tadi. Yaitu ketika suami istri tidak punya rahasia. Ketika suami telanjang bulat di depan istrinya, ketika istri telanjang bulat di depan suaminya, lagi sekali bukan soal seks ya, tidak. Ini bicara keterbukaan, bicara kejujuran. Berarti suami istri ini hidup serumah, satu tempat tidur, yang tidak ada rahasia sedikit pun. Oh, ternyata kalau suami istri itu jujur, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada pasangannya, tidak ada rahasia yang disembunyikan. Coba mikir. Berarti suami istri ini bakal ada kecurigaan enggak? Kalau dua-dua telanjang, enggak ada penutup sama sekali. Saudara renungkan. Maka itu saya bersyukur Papa kita itu dahsyat. Jauh sebelum bapaknya pembohong itu hadir di dunia. Yang terlambat ikuti nanti mulai lagi dari depan. Sebelum bapaknya pembohong itu hadir di dunia. Ketika manusia baru 2 pribadi, 2 orang.
Bapa sudah memberikan kubah besi Iron Dome untuk melindungi pernikahan kita. Wih, ini luar biasa, saudara. Terima kasih, Bapak. Engkau hebat sekali. Jadi ketika suami tidak punya rahasia pada istrinya, ketika istri nggak punya rahasia pada suaminya, setan nggak bisa bekerja. Kepalsuan nggak akan terjadi. Betul ya? Karena cuma ada kejujuran. Nah, kalau suami istri terbuka seperti itu, percayalah, nggak ada yang perlu dicurigai. Maka itu tolong ya suami istri, tolong, awas. Kalau saudara punya HP dan HP-mu pakai kunci, PIN namanya kunci angka. Suamimu harus tahu, istrimu harus tahu berapa PIN-nya. Tidak boleh sembunyi. Untuk apa? Harus takut pada pasangan kita. Nggak perlu takut. Dalam hidup ini, luar biasa. Jujur, terbuka. Maka kalau kita balik, Kejadian 2 ayat 25. Kalau ada kecurigaan di antara suami istri, ada prasangka, ada asumsi, ada kira-kira, ada jangan-jangan, ada mungkin atau tidak, berarti saudara berdua sedang menyembunyikan sesuatu. Catat itu baik-baik. Jadi ketika suami istri jujur, terbuka, telanjang, nggak ada yang disembunyikan, hidup itu bahagia, hidup itu tenang, hidup itu rileks, hidup itu ringan, hidup itu bahagia. Karena nggak ada yang disembunyikan. Dalam psikologi terbukti orang yang punya sesuatu yang disembunyikan, maka gerak-geriknya, body language-nya, bahasa tubuhnya, itu kelihatan. Nah, suami yang menyembunyikan sesuatu di depan istrinya, istri yang menyembunyikan sesuatu di depan suaminya, itu timbul curiga buat yang satu. Kok aneh ya hari ini ya? Aku perhatikan loh, sudah 2 hari ini kok dia berubah ya gerak-geriknya. Pernah tahu kejadian seperti itu? Ya karena ada yang disembunyikan. Jadi kesimpulannya, supaya bapaknya pembohong, si penipu itu tidak bekerja di hidup keluarga kita, di hidup persahabatan kita, di hidup teman bisnis kita, di komunitas kita. Ayo semuanya jujur. Nggak usah ada curiga. Maka setan tidak akan pernah bekerja dalam kehidupan kita kalau kita terbuka. Terima kasih Bapak, ini hukum yang luar biasa. Keren ya saudara, kalau kita melihat fakta ini, oh terima kasih Bapak, engkau sungguh luar biasa. Nah, ini yang Tuhan tidak suka, orang munafik. Saya ulangi, kenapa Tuhan Yesus itu saudara kalau pada orang munafik, itu betul-betul kayak ketemu setan saja. Memang ini yang kita harus tahu. Ya Indra, ntar Papa telepon setelah ngajar. Maka itu saudara, hidup jujur, hidup gak punya rahasia, hidup apa adanya, gak usah takut diketahui orang lain. Tolong catat, itu hidup yang paling indah, paling bahagia, paling ringan, paling enak. Nggak punya duit pun tetap sisa senyum, sukacita. Karena nggak ada beban. Tapi orang yang hidupnya penuh rahasia, satu rahasia hidup aja sudah membuat orang itu capek. Apalagi sampai 5 rahasianya. Oh, betapa ngerinya suami istri yang masih menyimpan rahasia dan pasangannya nggak pernah tahu. Capek. Saudara, banyak hamba Tuhan pun munafik. Takut ketahuan siapa dirinya. Maaf, bagi yang belum pernah ketemu saya, walaupun sering ketemu di Zoom, ya di sosial media, saudara tahu, saya itu nggak pernah stres dalam hidup. Saya nggak pernah mengalami kelelahan, burnout, jenuh, nggak pernah. Karena nggak ada beban hidup.
Enak sekali, terbuka. Betul ya? Ini luar biasa. Nah, ada komen dari Surabaya. Kalau suami istri keduanya jujur, tidak ada kebohongan, tidak punya rahasia, terbuka, tidak ada yang disembunyikan, maka si penipu tidak akan pernah bekerja di hidup kita. Amin. Hei Rondi, ini cucu saya, kakek Eran ini. Kamu bisa nulis penuh kebohongan, pasangan tidak saling terbuka. Betul. Hidup tanpa beban yang diciptakan sendiri itu seperti bebas dari cooknya, nggak perlu. Betul. Nggak usah nyimpen-nyimpen rahasia, malah capek kita. Terima kasih Bapak untuk itu. Nah, coba gali cerita dulu kenapa kok muncul tema ini supaya lebih jelas bagi yang mendengar. Ayo dengarkan. Ini saudara kita Gali. Ya, ayo Gali, kamu ngomong. Kenapa kok tiba-tiba ada kepikiran ini? Ini bagus sekali topik ini. Ya, jadi itu sih ya, yang pernah saya alami juga. Bahkan sampai saat ini pun terkadang kehidupan kita itu dikaitkan oleh asumsi. Yang bisa melihat keluarga yang ada di rumah sedang ngapain, melihat anak di rumah sedang ngapain. Jadi akhirnya asumsi itu membuat kita itu sakit. Ya. Gali, coba jujur. Waktu itu kamu sebagai warga binaan, gimana itu loh? Dan belum menikah atau waktu itu, supaya saudara kita tahu. Hal itu masih kecil kemungkinannya, begitu. Dan akhirnya saya memutuskan di malam di malam ini. Karena saya di sebuah acara yang sangat penting. Antara tanggal 14 Mei sampai tanggal 20 Mei, jadi seminggu. Ada orang yang gelisahnya luar biasa. Padahal dia ini hamba Tuhan. Sangat gelisah. Terus saya tanya, kamu kok aneh, kena apa? Aduh, saya nggak nyaman ini. Ya, ini seorang suami ya, seorang pria hamba Tuhan. Saya nggak nyaman ini. Ini berapa hari ini saya coba kontak istri saya. Ya, kebetulan kami lagi sama-sama pelayanan. Tapi kok nggak bisa ya? Nah, saya tuh curiga. Apa? Dia pergi dengan teman-temannya yang dulu pernah hidup. Nah, sebagainya. Saudara, seminggu itu dia nggak bisa tidur, dia gelisah. Waduh, dia pokoknya bangun tengah malam segala macam. Saudara, nah di situ saya baru bisa melihat. Wih, jahat sekali setan itu ya. Kalau memberi kecurigaan pada seseorang, bisa ditampilkan begitu nyata. Ya, catat ini. Ditampilkan begitu nyata. Seolah-olah apa yang tidak terjadi itu ditunjukkan di depan orang yang suka curiga ini sebagai sebuah kenyataan. Sampai stres. Akhirnya saya kasihan dia. Maka saya kontak anak yang nomor 3. Karena saya tahu keluarga ini saya kenal. Tapi tanpa sepengetahuan si suami. Anaknya cerita tertawa. Oh, mama lagi pulang ke rumah opa oma. Karena mama tahu papa lagi pelayanan sama Om Daniel. Hah? Jadi nggak apa-apa. Ada di papa, kami semua aman kok. Nah, terus saya cerita ke suaminya ini yang seminggu itu gelisah. Saudara, ternyata sulit untuk mempercayai. Karena sudah termasuk curiga itu tadi. Nah, ada yang tanya, bagaimana kaitannya dengan Matius 10:36? Coba dibuka, saya nggak hafal itu. Lalu Matius 10:36, ada yang tanya ini. Betul ini dari Tegal. Iya benar, curiga buat stres, sesak napas pula. Maka itu jangan bodoh. Nah, ada yang tanya juga di Surabaya. Apa semua asumsi itu salah? 99,99% salah asumsi itu. Maka itu daripada stres sendiri, tunggu saja. Tuhan akan menunjukkan. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Oh ya, ini Tuhan Yesus berkata pada zaman itu.
kalau seluruh anggota rumah tangga itu penuh curiga, maka seluruh isi rumah jadi musuh sesamanya. Ya, oke, TSI. Bahkan para anggota keluarga dekat kalian pun akan menjadi seperti musuh dalam selimut. Betul, kalau tidak jujur. Apalagi kalau masing-masing pribadi punya kepentingan tersembunyi. Contoh, suami begitu sayang hormat kepada orang tuanya, tapi dia tahu istrinya nggak setuju. Nah, akhirnya suami ini nggak jujur pada istrinya. Karena kalau jujur pasti ribut. Nah, maka itu kesepakatan suami istri itu pasti penting sekali. Jadi suami, kalau istrimu belum setuju untuk saudara menolong orang tuamu, batalkan dulu, tunda dulu ya, supaya sampai aman. Jelaskan kepada istri, begini loh keadaan orang tua. Tapi juga perlu adil. Kalau istri saudara ingin bantu orang tua, saudara pun nggak boleh melarang. Maka itu ada persetujuan bersama. Ya, maka indah. Betul, dari Medan bilang, jujur kadang bikin ribut. Tergantung ya keadaannya. Ya, oke ya. Jadi luar biasa Bapak kita. Nah, kalau hari ini kita mendengar kebenaran ini, ayo kita hidup dalam kemerdekaan. Ayo kita hidup dalam kebenaran. Ayo kita hidup dalam kejujuran. Ayo kita hidup dalam kekudusan yang benar di hadapan Tuhan. Maka si penipu itu tidak punya tempat untuk bekerja di dalam hidup kita. Enggak ada tempat lagi. Karena kita sudah jujur, kita sudah terbuka. Filipi pasal 2. Mulai ayat 2. Filipi 2 ayat 2. Lihat cara Yesus Tuhan mengajar kita. Ya. Filipi 2 ayat 2. Mulai. Ya. Ada yang komen. Seorang coach kesehatan dari Nabire. Waktu kita stres, tubuh akan memakai semua energi untuk kelola stres. Betul. Ini seorang coach, pembimbing kesehatan, ya, kebugaran, menulis ini betul. Saya ulangi lagi. Waktu kita stres, tubuh akan memakai semua energi untuk mengelola stres itu. Maka itu orang yang stres bisa timbul gatal-gatal di tubuhnya. Ya, bisa timbul jerawat. Bisa timbul yang aneh-aneh di fisiknya. Kenapa? Karena semua energi yang harusnya dipakai untuk hidup sehat, tapi dipakai untuk ngelola stres itu tadi. Aduh, kan rugi sekali kalau seperti itu. Oke, mulai 2 ya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Dengan apa? Oh, keren sekali nasihat firman Tuhan ini. 1. Hendaklah saudara dan saya sehati sepikir. Khususnya suami istri. Kalau suami istri sehati sepikir, jamin tidak ada curiga. Tidak ada prasangka. Karena sehati sepikir. Nomor 2. Ya, maaf. Ini siapa? 27 ketemu di mana, nak? Ini Daryl siapa? Oh iya, retreat. Betul, Daryl, maaf. Opa baru tahu nama lengkapmu itu. Daryl Adi Wijaya. Baru tahu Papa. Opa. Oke ya. Lihat. Nomor 2. Dalam satu kasih. Bukan 2 kasih. Tapi 1. Kalau kita hidup di dalam satu kasih, percayalah, nggak ada curiga, nggak ada prasangka, nggak ada jangan-jangan. Wih, luar biasa. Nomor 3, satu jiwa. Kalau satu jiwa itu satu pikiran, satu perasaan, maka
tidak ada curiga, tidak ada prasangka, tidak ada asumsi, karena satu jiwa. Yang keempat, satu tujuan. Wah, lebih hebat lagi. Sudah sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Aman. Nggak mungkin ada prasangka, curiga, tidak. Karena semuanya satu. Ayat 3. Nah, hati-hati. Jangan ada motivasi terselubung. Jangan ada tujuan-tujuan tersembunyi. Dan itu melukai pasangan kita. Ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama pada dirinya sendiri. Wah, ini luar biasa. Selalu mengutamakan orang lain. Suami nggak boleh nikung istrinya. Istri nggak boleh nikung atau nelikung. Saya harap mengerti kalimat ini ya. Enggak. Ayat. Jangan melakukan apapun dari ambisi yang egois. Keren. Atau kesombongan yang sia-sia. Jangan. Maka itu selalu cek motivasi kita. Ada ambisi apa ini. Tetapi dengan kerendahan hati. Anggaplah orang lain lebih penting daripada diri kita sendiri. Maka kalau prinsip ini kita pakai, nggak ada orang sakit hati dengan apa yang kita lakukan. Karena motivasinya benar. BIS. Janganlah melakukan sesuatu karena didorong kepentingan diri sendiri, egois. Atau untuk menyombongkan diri. Jangan. Sebaliknya, hendaklah kalian masing-masing dengan rendah hati menganggap orang lain lebih baik dari diri sendiri. Terima kasih Bapak. TSI. Apapun yang kamu lakukan, apapun, janganlah mementingkan kepentinganmu sendiri atau menonjolkan diri. Jangan. Itu melukai yang di sebelah kita. Kalau kita melakukan apapun untuk kepentingan sendiri, kalau kita melakukan apapun untuk menonjolkan supaya kita dapat pujian hebat, itu pasti melukai orang lain. Utamakanlah kepentingan setiap saudara seiman lebih daripada kepentinganmu sendiri. Dan tetaplah rendah hati. Luar biasa. Oke, Denzel, Opa masuk ya ke Instagrammu. Hari ini Opa tulis, ini cucu saya minta gabung dengan Instagram. Ayat 4, ayat 4. Lihat ini, ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang, perhatikan baik-baik, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri saja. Jangan. Tetapi kepentingan orang lain. Coba saudara perhatikan. Hal ini kita harus berjaga-jaga untuk kita tidak jadi bodoh. Karena kepentingan pribadi yang merusak ya kepentingan untuk banyak orang. Ayat. Janganlah masing-masing kamu hanya memandang kepada kepentinganmu sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Nah, jadi saudara, kalau kita betul-betul hidup di dalam kebenaran yang seperti ini, maka hidup kita itu sungguh
luar biasa. Oke, BIS. Perhatikanlah kepentingan orang lain. Jangan hanya kepentingan diri sendiri. Ya, jadi mulai hari ini kalau kita bisa menggenapi firman ini, hidup itu bahagia. TSI. Janganlah kamu hanya sibuk memikirkan keperluanmu sendiri. Tapi pikirkanlah juga keperluan orang lain. Percaya enggak? Kalau hukum ini kita hidupi, merdeka kita ini. Dari kecurigaan, dari prasangka, ya dari asumsi, membuat stres. Orang yang dikuasai asumsi, curiga, prasangka, itu menyiksa dirinya sendiri, saudara. Rugi besar. Ayo mulai hari ini, semua kita hidup bersama dengan Raja Damai. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kemerdekaan. Tidak dikuasai bapaknya si pembohong tadi. Tidak dikontrol. Tidak diatur. Tidak disetir. Tidak dikuasai. Tidak ditaklukkan oleh si penipu. Oleh si pembohong tadi. Anak-anak, warga binaan dikasih Tuhan, merdekakan dirimu. Saya punya kalimat ini untuk semua warga binaan. Kalian sudah di dalam tempat yang terkurung. Betapa celakanya kalian kalau di tempat yang terkurung, lalu jiwamu juga terkurung, terpenjara dengan asumsi, kira-kira, jangan-jangan, kalau tidak, kalau iya, malah stres. Ayo semua kita hidup dalam kemerdekaan yang Yesus buat. Ya, itulah kebenaran yang memerdekakan kita semua. Tuhan memberkati kita. Ayo semua kita hidup sebagai orang benar. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih setiamu yang memerdekakan kami. Ayo kita saling mengampuni. Yang pernah salah, ayo kita mengampuni. Dan jangan buat dosa lagi. Oh, ada komen dari Nabi Rini. Yang bikin manusia stres, bahkan menjadi jahat, itu karena dia memilih untuk jadi jahat. Jadi jangan berdoa untuk menjadi baik kalau kita sendiri memilih untuk menjadi jahat. Keren. Nah, salah satu bentuk kita jadi jahat karena kita curiga pada seseorang. Dan setelah curiga, kita memaksa orang itu untuk melakukan, untuk mengakui bahwa itu. Padahal orang itu nggak buat apa-apa. Ini loh, kasus yang sudah terjadi bertahun-tahun di Indonesia. Ada sekelompok orang aneh di Indonesia. Ya, kalau saya nggak sebut namanya semua orang tahu. Bayangkan, ada segelintir orang. Yang paling getol itu cuma 3 orang. Tapi 3 ini punya pengikut yang nggak banyak. Memaksa untuk seseorang ini menunjukkan ijazah aslinya. Nah, itu kan asumsi, itu kan prasangka. Padahal sudah dijelaskan, sudah dijelaskan oleh lembaga-lembaga resmi negara. Tetap asumsinya tidak, itu palsu. Bayangkan kok ada orang sebodoh itu. Dan sudah ditunjukkan juga apa kepentinganmu meminta orang menunjukkan ijazahmu. Ya, saya percaya semua kita nggak ada yang bodoh juga. Misalnya kalau ada orang tanya kepada saya, Pak Daniel, bisa nggak tunjukkan akta lahir Bapak? Lu urusannya apa? Ijazah, urusannya apa? Nah, saudara tahu sekarang jahatnya asumsi, jahatnya prasangka, sampai sebodoh itu orang-orang itu. Dan belum selesai urusannya sampai hari ini. Sampai saya bosan tiap hari mendengarkan berita mereka. Sepertinya nggak ada berita yang lain yang jauh lebih penting. Maka itu jangan kita bodoh lagi ya. Ada contoh kebodohan di Indonesia. Hanya gara-gara asumsi menuntut orang menunjukkan ijazahnya. Itu kan aneh. Urusannya apa? Ya, Tuhan memberkati kita semua. Jadilah orang bijak, jadilah orang benar. Karena Yesus Tuhan membenarkan kita. Tuhan memberkati.